Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Kristiani. Saya Sofia Nurmaina. Saya Aulia dari kelas 12 MIPN. Di sini kami akan tentang Dilansir dari situs Muslim, hubungan antara dunia Muslim dan Korea dapat ditelusuri kembali di abad ke-9 atau era sebelumnya. Lalu, bagaimana dengan perkembangan hingga saat ini? Berikut uraian singkat. Dinasti Silla 57-935 Masehi, kontrak pertama Korea dengan Muslim diketahui terjadi pada abad ke-7 ketika para pedagang dan penjelajah dari Arab dan Persia datang ke dinasti Silla, salah satu dari 3 bekas kerajaan Korea melalui dinasti Tong di Tiongkok 617-907. Pada saat era dinasti Silla, banyak pelancong dan pedagang melintasi darat dan laut dari Persia dan wilayah Islam lainnya yang lebih mementingkan perdagangan daripada menyebarkan Islam. Beberapa dari mereka bahkan memutuskan untuk menetap di semenanjung Korea dengan menjadi tentara dan pejabat pemerintah. Meskipun dinasti Silla tidak terlalu menunjukkan peninggalan Islam yang menonjol, cendekiawan Muslim bernama Ibnu Khordadbih diduga melakukan survei umum jalan dan dinasti pada abad ke-9 di dinasti kuno Korea tersebut. Selain itu, patung tanah liat dan patung batu penjaga kerajaan dengan ciri khas Persia ditemukan di Gyeongju, ibu kota Silla dahulu. Dinasti Goryeo tahun 918 sampai 1392 Masehi. Setelah 3 kerajaan Korea, Silla, Baekje, dan Goguryeo bersatu dan Raja Taejong mendirikan dinasti Goryeo. Kehadiran Muslim semakin meningkat. Pada abad ke-11, pedagang Arab beberapa kali berlayar ke pelabuhan Korea untuk berdagang bahan-bahan langka yang dibutuhkan sebagai resep pengobatan Tiongkok. Raja Taejong memberi mereka emas dan kain sebagai bentuk imbalan. Ketika dinasti Yuan Mongol tahun 1279 sampai 1368 mengambil alih Tiongkok, hubungan melalui darat dengan Eurasia semakin terbuka lebar. Akibatnya, umat Islam mulai melakukan perjalanan melalui darat daripada laut. Selama dinasti ini, banyak orang non-Mongol dipekerjakan. Beberapa dari mereka adalah orang Arab, Persia, Muslim Asia Tengah, Turki, dan Uighur. Para pedagang itu membantu menjalankan kekaisaran, bertugas bersama pasukan, dan mendapat jabatan administratif. Saat itu banyak pejabat Muslim dari Mongol yang dikirim ke Korea untuk memastikan apakah instruksi yang diberikan kepada dinasti Goryeo dipatuhi. Hal itu menyebabkan banyak pedagang Muslim pindah dan membuka toko di Korea. Dinasti Joseon tahun 1392 sampai 1910. Selama dinasti Joseon yang diperintah oleh Sejong yang Agung, Muslim Korea dilarang melakukan ritual Islam dan mengenakan pakaian tradisional. Hal demikian mendukung apa yang menjadi norma di antara mayoritas orang Korea. Dinasti Joseon hanya mempertahankan hubungan dengan Tiongkok dan Jepang, yang membuatnya terisolasi dari seluruh dunia. Itulah mengapa dinasti ini kadang-kadang disebut sebagai kerajaan pertapa. Pada tahun 1427, hubungan Korea dengan dunia Muslim terhenti. Mengenalkan Islam kembali. Pada awal 1950, Korea Utara menyebabkan perang saudara selama 3 tahun. Oleh karena itu, PBB mengirimkan dukungannya melalui pasukan Turki yang tiba di Korea Selatan. Kendati demikian, prioritas pertama tentara Turki bukanlah mengenalkan orang Korea pada Islam. Namun tak disangka, komunitas Muslim pertama di Korea terbentuk. Masyarakat Muslim berkembang dengan 200 anggota dalam tahun pertama. Pada 1960-an, keanggotaannya mencakup 3.000 Muslim Korea. Pada tahun 1967, Federasi Muslim di Korea didirikan dan Masjid Pusat Korea dibuka di Itaewon, Seoul pada tahun 1976. Setahun setelah pembukaan, terdapat 15.000 penganut Islam di Korea, lalu melonjak menjadi 35.000. Dengan terus bertambahnya penduduk Muslim di Korea, pendirian beberapa masjid kembali dilakukan karena memiliki 5 masjid pada tahun 1990. Saat ini ada sekitar 150 Muslim di Korea. 50 diantaranya merupakan penduduk asli yang lahir di Korea, sedangkan 100 lainnya merupakan pekerja imigrasi, pelajar, dan pengusaha dari Pakistan, Bangladesh, dan Indonesia.
Komunitas Muslim Korea modern. Terdapat banyak restoran dan toko bahan makanan halal di Korea saat ini. Area paling populer bagi orang asing Muslim di Seoul adalah Itaewon. Bahkan ada jalan yang lebih sering dipadati oleh umat Islam dan turis yang sedang berwisata. Tak hanya kuliner, terdapat pula lembaga pendidikan Islam seperti Sekolah Dasar Pangeran Sultan bin Abdul Aziz yang dibuka di Seoul pada tahun 2009. Sekolah ini menawarkan pendidikan Islam terbaik. Sekolah tersebut terbuka untuk Muslim Korea, Muslim asing, dan anak-anak Korea non-Muslim sebagai sarana pendidikan dan merupakan bagian dari primadona negara ginseng tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.